bagaimana nih menanggapi tentang bagaimana anak-anak muda ini mereka tuh masih ragu. Mereka tuh barangkali punya potensi untuk mau bertindak lah ya, mau berbuat, mau berdampak. Hanya saja mereka itu ragu untuk masuk ke ranah politik. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan itu politik itu kotor, politik itu tidak bagus, itu kumpulan orang korupsi semua. Padahal kan nggak seperti itu, gitu kan. Nah, sekarang gimana cara meyakinkan anak muda ini sehingga mereka tuh mau ke dalam ranah politik dan mereka tuh tahu politik itu besar sekali manfaatnya. Nah, itu gimana cara sosialisasi kepada mereka ini? Ini ada orang nih, mungkin di dapilnya Adam Sayuti nih. Ini kayaknya berpotensi, cuma mereka tuh tidak mau berpolitik itu. Nah, itu gimana? Ya, maksud Bung Wasil berpolitik ini dia apakah dia nanti menjadi tim ses misalnya? Oh, gitu. Ataukah mungkin dia mau menjadi caleg barangkali? Oh. Nah, gimana tuh? Ya, kita harus gini ya. Pola pikir apa yang harus menjadi dari kita dulu, dari anak muda, dari kita yang caleg contoh. ini. Saya pikir kita harus jadi brand ambassador politik yang humanis itu, politik yang menyenangkan itu kita yang muda-muda ini sebenarnya. Oh iya juga, iya. Politik yang menyenangkan ya. Politik yang humanis, politik yang menyenangkan, ya kan. Jadi politik itu jangan di apa ya? Di tanda kutip wah, menyeramkan. Perang ya, kayak mau perang nih. Ya menyeramkan, kemudian tegang, serius, betul, ya kan? betul. Nah, padahal ya sebenarnya politik itu bisa dikemas dengan menari, ya seperti saya lakukan misalnya outbound dengan anak muda, ya kan? Ya kadang saya diskusi dengan mereka, ya kan? Ya sekedar apa ya? Sekedar kita ingin meregangkan otak mereka, gitu kan? Iya. Maksudnya politik itu tidak selalu mencekam, tidak ada dalam perspektif mereka ini politik ini apa istilahnya kotor tadi, ya kan? Nah, kita ingin mereka, oh ini loh politik, ya kan? Anak muda itu harus diberikan pemahaman politik. Di sejarah bangsa kita, di NKRI kita ini, bahkan sebelum ada NKRI ini, sejarah negara kita ini itu cerita anak muda. Betul. Sejarah anak muda. Ini bulan Oktober loh Bung Wasril. Ya kan? Biasa nih Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Ya kan? Sumpah Pemuda itu apa sih poinnya? Betul. Ya kan? Artinya apa? Yang punya visi terhadap negara ini, yang punya misi untuk negara ini, untuk kemajuan, kemakmuran bangsa ini adalah pemuda. Jangan salah. Iya. Dan itu tercatat dalam sejarah, ya kan? Nggak bisa kita hapus ya. Ya kalau kita cerita perjuangan, semuanya perjuangan anak muda. Ya kan? Semua perjuangan itu yang tercatat di sejarah itu adalah perjuangan anak muda. Betul. Ya kan, sebagian besar adalah perjuangan anak muda, walaupun ada ya tokoh-tokoh tua kita ya kan? Yang menjadi apa istilah menjadi ya penggerak juga lah ya, penggerak, kemudian juga sebagai apalah istilahnya contoh ya, role model kemudian sebagai guru lah bagi anak-anak muda itu. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu anak muda. Betul. Dia cerita apa? Dia cerita kita ini harus satu pemikiran. Betul. Poin dari tiga poin Sumpah Pemuda itu kita tuh harus satu pemikiran. Kita itu harus satu tujuan. Kita itu harus satu keyakinan. Ya kan? Apa? Kita ini satu tanah air. Ya kan? Satu tanah air. Ya kan? Artinya apa? Kita harus sadar kita ini berada di tanah yang sama-sama kita menghadapi masalah yang sama. Ya kan? Begitupun juga kalau kita mau tarik ke pemuda hari ini, dia harus menyadari itu. Dia berada di tanah yang sama dengan masalah yang sama. Dia harus berbuat. Nah itu. Nah yang kedua, berbangsa yang satu. Ya kan? Bangsa Indonesia. Artinya apa? Ya kan? Kita untuk membangun apa? Untuk membangun rasa persaudaraan. Ya kan? Bangsa itu untuk membangun persaudaraan. Untuk membangun kesetiakawanan. Ya kan? Kalau tidak diikat dengan bangsa, kita akan terkotak-kotak dalam bentuk suku-suku. Maka di situ tidak disebut bersuku, berbangsa dan suku. Bersuku apa gitu ya? Tidak disebutkan. Mayoritas. Supaya apa ini? Supaya jangan tercerai-berai, maka disebut bangsa. Bangsa Indonesia. Karena kumpulan daripada suku itu adalah bangsa. Supaya apa? Supaya kita ini punya rasa kesetiakawanan, punya rasa kesetaraan, ya,
punya rasa persaudaraan. Nah, maka kalau ada kesetiakawanan, kesetaraan, kemudian persaudaraan, maka akan ada tolong menolong bersama-sama, tidak ada yang menggunting dalam lipatan segala macam. Ini tidak ada nanti penyusup yang mau apa segala macam karena sudah kokoh. Betul. Kemudian berbahasa. Bahasa ini sebenarnya maknanya apa? Komunikasi. Iya. Harus ngomong lah kan. Jadi apa? Anak muda itu dia sebenarnya sudah dari dulu punya tradisi lisan, punya tradisi diskusi, ngomong ya, menyampaikan berdebat. betul, Mereka boleh berdebat, mereka boleh Iya. tegang diskusi, tapi untuk kebaikan Pembangunan masyarakat, Iya, untuk pembangunan, ya kan? Maka berbahasa satu itu tujuannya itu, ya kan? Supaya ya apa? Semua ya kan? Lewat bahasa kita bisa transfer pengetahuan. Iya. Nah, itu. Nah, pemuda itu sudah luar biasa. Hari inilah momentumnya pemuda. Ya, pemuda dalam artian yang mereka memang mengambil tanggung jawab, mengambil peran, ya kan, di politik. Ya kan? Ya tentu yang tadi itu yang mereka punya pengalaman, mau belajar, punya track record. Iya. Itu pemuda-pemuda yang apa kan tidak, bukan sembarang pemuda. Ya. Itu luar biasa semua. Punya latar belakang, punya jiwa sosial tinggi, ya kan? Bukan pemuda kaleng-kaleng. Padahal partai politik belum ada sama itu ya. Tidak ada. Mereka mengikat apa itu dari semua pemuda itulah. Nah, begitu Bung Wasrif. Iya. Berarti emang pertama kali itu kita harus ada role model dulu ya. Dan Ya, kita harus jadi role model. Pasti itu kalangan muda juga, gitu kan? Iya. Ya, atau setidaknya orang tua yang memiliki jiwa muda, gitu kan. Tapi yang paling mendekati itu memang kalangan muda. Apalagi yang sekarang disebut Gen Z kan, yang paling dekat ya milenial, gitu kan. Nah, maka dengan adanya orang-orang yang punya role model ini, maka mereka nanti akan memberikan politik yang tadi gembira, ya fun, kemudian juga bisa berkolaborasi, bukan menyeramkan. Iya. Dan memang sepertinya nampak bahwasanya politik di era sekarang itu nampaknya kolaborasinya itu lebih cair, ya kan? Iya, betul. Tidak terlalu keras ya, Enggak. tidak ada peperangan yang luar biasa, tapi memang bahkan kolaborasi. Dan itu itulah politik yang seperti itulah yang menjadi identitas politiknya generasi milenial, seperti itu ya. Oke, baik nih, luar biasa. Jadi udah kita bahas dari awal bagaimana politik, kenapa mesti berpolitik, kemudian bagaimana seharusnya politik di era milenial, dan tentu banyak sekali insight baru yang kita dapatkan. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Nah, Siap. mungkin apa nih closing statement lah dari Aldo Sowiti terkait pembahasan kita pada malam hari ini terkait politik dan milenial lah. Ya. Kalau saya sampaikan politik dan milenial itu adalah sendok garpu lah. Oh, tunggu. Apa nih? Hubungannya gimana nih? Ke arahnya Ya, kemana nih? artinya gini, maksud saya politik dan milenial itu dia bukanlah sesuatu yang Beda sendiri ya. bertentangan. Ya. Sebenarnya kalau kita tarik ke narasi, kita tarik ke sejarah, histori, ya, ya kan, politik kita itu kental dengan anak muda. Betul. Ya. Hanya belakangan, ya kan, anak muda ini dijauhkan dari politik. Ya kan. Sebenarnya kalau di sejarah kita, tadi sudah saya ceritakan di awal, milenial, bahasa sekarang itu milenial. Bahasa sekarang milenial, kan, dulu pemuda ya. Ya kan? Itu sebenarnya dekat dengan politik. Nah, politik itu ya mohon maaf bukan sekedar kita bicara momentum pemilu, bukan sekedar kita bicara partai politik. Iya. Ya, politik itu dalam artian kita bicara ini kemaslahatan bersama. Aspirasi bersama. Iya kan? Nah, aspirasi bersama, kemaslahatan bersama, tujuan bersama. Nah, itulah poin politik. Nah, kalau kita hubungkan dengan milenial, ya milenial ini harus apa ya? Dia tidak sekedar kita jadikan objek, tapi kita jadikan subjek, pelaku yang punya kontribusi, entah nanti kolaborasi, entah apa nanti bentuk peran sertanya, kan gitu. Nah, saya pikir itu. Jadi politik dan milenial itu adalah
sebenarnya jawaban untuk pemilu 2024 hari ini untuk ke depan. Tahun 2024 politik dan milenial itu adalah jawabannya. Karena bonus demografi tadi ya, mungkin salah satunya. Bonus demografi, ya kan? Kemudian juga istilahnya partisipasi juga kita lihat seperti itu. Oh, lebih banyak ya mayoritas. Lebih ya? banyak. Oke. Nah, intinya apa? Coba kalau kita mau jujur misalnya, foto yang banyak itu banyak milenial kalau kita mau jujur di caleg itu. Sekarang ya. Ya kan? Coba. Ya kan? Dominannya anak-anak milenial, anak-anak muda. Tapi ya kan itu. Karena ada apa ya? Peluang kadang mereka tidak diberikan kesempatan atau peluangnya terbatas sehingga yang jadi yang tua kan gitu. Tapi kalau kita lihat coba di caleg-caleg itu rata-rata milenial isinya. Iya, sekarang ya. Iya kan, anak muda. Usia berapa nih? 31. Saya ya jalan 30 lewat dikit lah. Masih lah ya. Masih Masuk milenial berarti. Dan sekarang yang sudah mulai muncul banyak milenial yang mulai masuk di dalam politik gitu kan. Ya sudah sebuah keharusan. Saya katakan sebagai sebuah keharusan. Ya kan? Kalau kita bicara demografi, bonus demografi, maka itu kita bicara politik partisipasi anak muda. Ya kan? Karena anak muda akan cerita apa yang menjadi aspirasi dia di parlemen, di legislatif. Ya kan? Kalau nggak ada ruang gimana? Kalau nggak ada perwakilan gimana? Siapa yang mau menyuarakan mereka? Ya kan? Mungkin adalah bukan kemudian dalam arti mengenyampingkan yang lain kan gitu. Wah, anak muda khususnya nanti memperjuangkan anak muda, tidak seperti itu. Kita ingin anak muda ini aspirasinya kemudian disalurkan juga. Ya kan? Disampaikan juga. Sebenarnya kan kepentingan anak muda itu sama aja dengan kepentingan orang tua. Kalau anaknya dilibatkan orang tua kan senang nggak? Ya. Anaknya punya pekerjaan senang tidak? Kalau anaknya punya kesibukan, punya skill, punya keahlian mandiri, senang tidak orang tua? Ya. Senang kan? Anaknya dapat akses apa, kemudahan dalam pendidikan, segala macam, senang tidak orang tua? Iya kan? Iya. Secara psikologis, orang tua itu juga akan lebih mendukung anaknya. Kan gitu. Nah, karena masih, anggaplah usianya masih panjang gitu ya. Harapan masih banyak ya. Nah itu, makanya tadi saya bilang Bung Wasril, kalau milenial anak muda ada di politik, dia pikirannya masih masa depan. Karena dia masih berpikiran, dia punya adik-adik, punya regenerasi yang hidup 30 tahun, 40 tahun lagi ke depan, 50 tahun lagi ke depan. Kalau yang sudah berumur, ya mohon maaf, dia mungkin pikirnya sudah pragmatis. Ya, mungkin saya ini 10 tahun lagi, 5 tahun lagi sudah belum tentu lagi seperti apa. Kan gitu. Mungkin ada sebagian yang berpikir seperti itu. Nah, saya pikir seperti itu sih. Ya, jadi memang momentumnya memang lagi pas betul ya, karena dari pemilihnya banyak, kemudian juga lagi bonus demografi. Ya, anak-anak muda harus mengambil momentum itu. Kalau bukan generasi milenial, maka nanti akan diambil sama generasi Z 5 tahun berikutnya gitu. Ya, anak muda ini dia banyak sih. Kalau saya kan anak muda itu dia banyak apanya. Kelebihannya lah kalau saya. Dia sanggup begadang. Dia sanggup berlari. Ya. Dia sanggup istilahnya duduk apa segala macam, sifatnya yang lebih apa, dia sanggup. Ya. Betul. Kalau yang lebih tua kan kadang dia punya keterbatasan kan. Mungkin ada lah yang masih sanggup, masih ada. Iya, tapi kan kadang tidak nyambung dengan anak muda. Tapi anak muda masih nyambung dengan orang tua. Ya kan? Betul. Nah, kadang kalau orang tua itu kadang sulit nyambung dengan anak muda. Kumpul sama orang lagi main Mobile Legends tuh agak aneh rasanya. Kan gitu kan. Tapi kalau anak muda itu bisa nyambung dengan orang tua. Iya. Ya kan? Karena dia bisa sharing berbagi pengalaman. Atau dia yang minta informasi, atau dia minta ilmu. Betul, nyambung ya. Nah, gitu. Itu yang terjadi, Bung Wasril. Kalangan tua masuk ke kalangan muda mencurigakan sekali ya. Oke, luar biasa ya. Baik, teman-teman semua, mungkin itu ya diskusi kita pada kesempatan ini. Mungkin bisa disampaikan. Jadi Abdul Said ini insya Allah akan maju di DPRD Kabupaten Batanghari ya. Nomor urut 8, partai nomor 8 ya. Partai nomor 8. Caleg nomor 8. Caleg nomor 8, partai
Keadilan Sejahtera. Oke, Partai Keadilan Sejahtera PKS ya, bukan keadilan sosial. Partai Keadilan Sejahtera. Siap ya. Jadi saya juga seperti itu ya. Partai nomor 8, calegnya juga nomor 8. Jadi kami ini sama-sama nomor 8 nih. Makanya oke, nanti besok kita juga undang caleg nomor 8 juga nih. Siap. Atau caleg yang dari partai nomor 8 ya, biar Ya. nanti kita bisa saling sharing ya kan. Ya. Kalau saya untuk DPRD Kota Jambi, Dapil Kecamatan Alam Barajo, dan partai nomor 8, caleg nomor 8 juga. Insya Allah kita akan bahas hal-hal yang menarik juga di ke depan berikutnya. Insya Allah kita akan, ya mungkin bisa jadi undang yang lain ya, untuk Ya, bisa siap. nambah insight baru untuk kita semua. Baik, Ya. terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.